dengan proses alergi, tetapi juga ada pertanyaan yang menyangkut kondisi autoimun, Dokter Prasna. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan juga kepada kita semua kondisi-kondisi seperti ini lalu bedanya apa. Saya kira itu tanpa memperpanjang waktu. Sebentar, saya harus sampaikan bahwa acara kita ini yang paling utama adalah diskusinya. Jadi saya harap teman-teman, Bro, Sis, Bapak, Ibu tidak usah sungkan-sungkan seperti biasa bertanya di kolom chat, dan dari panitia juga menyediakan apresiasi bagi yang mau memberikan pertanyaan berupa voucher pulsa 50.000 untuk 6 orang. Ya, saya kira ini satu niat yang baik untuk kita berdiskusi bersama. Yang penting pertanyaan-pertanyaan Bapak, Ibu, Pro dan Sis boleh terjawab dengan. Saya kira demikian, Dokter Prasna Pramita boleh memulainya. Silakan. Selamat malam semua. Sebentar saya share video, share saya ya, share slide saya. Di-share di ini, di desktop. Mau lihat pesertanya berapa orang itu di mana? Oh, Selamat malam semuanya. Apakah bisa lihat saya? Selamat malam. Slide-nya bisa, selamat malam juga. Bisa kelihatan slide-nya. Slide-nya udah. Selamat malam semuanya. Semoga bisa melihat ya dan mendengar slide saya ini. Saya dimintakan tugas untuk
supaya kita bisa lebih mengenal lebih dekat dengan alergi dan autoimun. Sebenarnya apa sih itu alergi dan autoimun? Nah, sini alergi itu adalah suatu reaksi sistem kekebalan tubuh manusia terhadap benda tertentu yang seharusnya tidak menimbulkan reaksi di tubuh orang lain. Dan reaksi tersebut dapat muncul dalam bentuk pilek, ruam kulit yang gatal, atau bahkan sesak nafas. Nah, penyebab alergi itu terjadinya karena paparan terhadap alergen, yaitu unsur asing yang secara keliru dianggap berbahaya oleh sistem kekebalan tubuh kita, sehingga jika terpapar bisa mengakibatkan reaksi alergi. Nah, makanan pemicu itu munculnya alergi misalnya seperti kacang-kacangan, telur, susu sapi, seafood, dan juga gandum. Nah, gejala alergi seperti apa? Kita banyak yang biasanya bersin-bersin di pagi hari, lalu juga bisa hidung berair, mata merah dan gatal, ya, dan juga bisa terjadi ruam merah, ya, itu kita sebut dermatitis urtikaria, dan juga bisa sampai dengan sesak nafas. Nah, gimana nih? Macam-macam alergi yang dapat terjadi adalah alergi makanan. Nah, alergi makanan ini sering terjadi ya setelah kita mengonsumsi makanan tertentu yang dapat memicu alergi seperti misalnya telur, susu, kacang tanah, ikan, seafood, ya, gandum, kedelai, dan juga kerang. Nah, reaksi yang bisa terjadi itu adalah kulit dan mulut bisa terasa gatal, lalu bibir dan wajah juga mengalami pembengkakan, pusing, mual, dan muntah sehingga sulit bernapas. Nah, kalau terjadinya pada kulit, ini terjadinya saat alergen tersebut yang memicu alergi bersentuhan dengan kulit kita. Reaksinya bisa kulit itu memerah, bisa muncul ruam, dan juga gatal-gatal hingga bengkak. Nah, apa yang terjadi bila ada alergi debu? Selain debu, reaksi alergi juga dapat disebabkan oleh tungau atau tungau debu rumah, ya, atau yang kita sebut house dust mite atau kutu debu rumah. Itu ada juga kotoran hewan peliharaan dan juga dari bangkai kecoa mati dan spora. Nah, reaksi yang bisa terjadi adalah seperti mata berair, mata merah, gatal pada kulit, bersin, serta hidung gatal dan tersumbat. Nah, kalau yang terjadi adalah alergi terhadap obat, dari obat, ya, ini obat kita sering minum obat-obatan lalu kita timbul bengkak merah-merah. Itu obat-obat yang biasa menimbulkan alergi seperti obat-obat penghilang sakit ataupun antibiotik. Nah, alergi obat ini merupakan reaksi berlebihan dari sistem kekebalan tubuh terhadap obat yang dikonsumsi. Nah, reaksinya adalah mata berair, mata merah, gatal pada kulit, bersin, serta hidung gatal dan tersumbat, dan juga bisa terjadi sesak nafas. Nah, kita gimana caranya kalau kita mau tahu kita nih penyebab alergi kita apa sih? Nah, kita bisa lakukan tes alergi. Tes alergi ada beberapa macam, yaitu ada tes tusuk kulit yang kita sebut skin prick test, yaitu dengan cara menempelkan zat atau benda yang dicurigai sebagai pemicu alergi dengan ke jarum kecil, lalu jarum tersebut ditusukkan ke kulit, dan juga kita hingga menunggu sekitar 15-20 menit untuk melihat hasilnya, apakah ada reaksi alergi atau tidak. Nah, yang kedua kita bisa lakukan tes tempel, ya, atau yang kita sebut touch test. Itu dengan cara kita menempelkan koyo atau plester yang telah diberi zat alergen di bagian lengan atau di punggung kita dan dibiarkan untuk 2-3 hari. Dan juga yang ketiga kita bisa lakukan adalah tes darah, yaitu yang kita cari adalah IgE atau pipanel. Itu memeriksa kadar antibodi imunoglobulin dalam darah dan mengukur respons sistem kekebalan tubuh terhadap makanan tertentu. Nah, apakah alergi ini dapat disembuhkan? Alergi ini merupakan suatu reaksi terhadap kekebalan tubuh terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya. Jadi tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa dikurangi reaksinya pada alergennya. Dan apabila kita dapat menghindari atau mengurangi paparannya, maka sebetulnya kita bisa mengurangi gejala-gejalanya. Nah, itu tadi semua mengenai alergi secara singkat, ya. Sekarang kita masuk ke dalam penyakit autoimun. Mungkin Ibu dan Bapak
sering mendengar atau pernah mendengar tentang orang-orang yang dengan autoimun. Autoimun mungkin yang paling ditakuti seperti misalnya lupus ya, yang SLE, yang kita sebut SLE, ataupun seperti psoriasis, vaskulitis dan lainnya ya. Tapi orang kayaknya sekarang sudah menjadi momok yang menakutkan kalau bisa terkena dengan penyakit ini. Nah, apakah itu ya? Jadi autoimun sendiri adalah kita mempunyai sistem imun. Di dalam tubuh kita mempunyai sistem imun. Nah, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai bakteri, virus, dan juga zat-zat yang berbahaya lainnya. Nah, sistem imun ibaratnya suatu departemen pertahanan tubuh dengan tentara yang terdiri dari antibodi, sel darah putih, dan juga protein lainnya. Ya. Nah, ini autoimmune disease ini bisa mengenai ada lebih 100 macam tipe dari penyakit autoimun. Ya, ada yang bisa mengenai ke otak, mengenai ke kelenjar tiroid kita, dan juga mengenai ke tulang ataupun otot, ataupun ke kulit, ke paru, ke saraf, ataupun ke ke pencernaan dan juga ke darah. Nah, ini semua nih penyakitnya macam-macam. Itu aja ada 100 lebih atau sekitar 169 macam. Ya, jadi kita harus bisa tahu ini tipe yang mana. Jadi karena semua gejalanya hampir mirip. Nah, ini jaringan tubuh yang diserang oleh autoimun. Biasanya seluruh organ tubuh kita bisa diserang ya. Terutama ya ini kalau misalnya mengenainya ke sistem saraf pusat, dia biasanya grafis ataupun autis ataupun Guillain-Barré syndrome ya, dan juga kalau ke tulang ya rheumatoid arthritis, spondylosis ankylosa ataupun polymyalgia rheumatica. Kalau kenanya ke otot itu bisa juga yang kita sebut fibromyalgia ataupun distrofi otot. Kalau ke kulit kenanya biasanya disebut eczema, psoriasis, sel skleroderma ataupun vitiligo. Nah, ke paru ya ada asma ya, ada wajib juga, lalu juga ke saraf itu ada neuropati perifer dan neuropati diabetik, dan juga kalau ke saluran cerna biasanya kita ada celiac disease ya, dan juga ke darah ya leukemia ataupun lupus dan juga dyslipidemia, dan juga pada tiroid kita bisa menemukan adanya thyroiditis Hashimoto dan juga penyakit Graves ya. Ini semua autoimun ini bisa dipicu oleh teradanya stres, hormon, ataupun logam, ataupun antigen makanan, dan juga pestisida dan racun. Nah, apa sih penyebabnya autoimun? Kita sampai saat ini, sampai detik ini, kita tidak mengetahui penyebabnya. Itu unknown, tidak diketahui. Tetapi kita bisa berpikir bahwa kemungkinan bisa karena genetik, bisa karena lingkungan kita, dan juga bisa karena gaya hidup kita. Ya, jadi ini yang kita selalu mencoba merubah lingkungan ataupun gaya hidup kita ataupun ini untuk bisa supaya tidak timbul terjadinya autoimun. Ya, tapi kalau udah genetik kita kan sulit ya, kita nggak akan bisa merubah itu turunan kita. Nah, ini ada 12 gejala-gejala umum terjadinya penyakit autoimun. Bisa dari fatigue ya, kita kelelahan. Jadi setiap hari kita bangun tidur aja udah merasa lelah, udah nggak bisa ngapa-ngapain badannya. Lalu bisa terjadi demam yang terus-menerus, bisa juga terjadi adanya kerontokan rambut ya. Jadi kita tidur aja tuh pas kita bangun rontok semua rambut udah ada di atas bantal kita banyak sekali. Lalu juga terjadinya proses peradangan, inflamasi, dan juga adanya perubahan berat badan ya, bisa turun, dan juga ada rasa kebas, kesemutan, jari-jari tangan, bisa terjadi lemah otot ataupun nyeri sendi, bisa juga terjadi adanya rasa gatal atau ruam, juga sesak nafas atau jantung berdebar, dan juga bisa terjadi pembengkakan kelenjar getah bening ataupun infeksi ataupun brain fog ya. Brain fog jadi orang tuh kadang-kadang dia mau mengerjakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia lupa, dia nggak tahu lagi mau ngerjain apa ya, itu namanya. Nah, inilah gejala awal penyakit autoimun, yaitu kelelahan, pegal otot, ruam perut, dan sebagainya. Nah, yang kita pikirkan tadi ya, yang penyebabnya mungkin genetik, mungkin ya. Karena kenapa?
dari pasien-pasien yang ada, ternyata kita penyakit autoimun ini menurut kita nih, katanya sih sepertinya bisa diturunkan karena kita bisa, walaupun manifestasi penyakitnya berbeda. Misalnya seseorang kena rheumatoid arthritis, neneknya dia, ibunya dia ternyata terkena lupus gitu ya. Lalu neneknya dia ternyata juga ada penyakit autoimun, misalnya Graves disease. Jadi ternyata kalau kita urut-urut gitu ya ke atas-atasnya, ternyata kok mereka rata-rata juga punya autoimun. Ya, makanya kita berani mengatakan, oh mungkin karena genetik nih. Gitu. Lalu yang kedua, kita pikirkan juga mungkin karena adanya lingkungan dan gaya hidup di orang tersebut ya. Misalnya lingkungan yang tercemar dari zat kimia dan juga polusi ataupun gaya hidup dan makanan yang tidak sehat itu akan menyebabkan risiko penyakit autoimun. Ya. Nah, ini contoh-contoh penyakit autoimun yang paling sering ya. Misalnya systemic lupus erythematosus ya, yang kita sebut SLE, atau orang sering menyebutnya lupus. Ya, ini yang lebih dikenal dengan lupus ini merupakan penyakit menetap ataupun dia akan bersifat kronik menahun. Dan peradangannya dapat terjadi di berbagai bagian tubuh ataupun mempengaruhi berbagai organ tubuh kita. Misalnya contohnya terkena ginjal gitu ya. Nah, ini gejalanya sama aja, sampai sendi-sendi membengkak, ataupun bisa terjadi serangan jantung, ataupun terjadi ada cairan di paru-paru, ataupun nyeri di perut, ataupun juga keringan di mata. Nah, ini kalau multiple sclerosis juga ini penyakit progresif yang muncul karena akibat sistem kekebalan tubuh yang secara keliru dia malah menyerang selaput pelindung saraf kita dalam otak dan saraf tulang belakang. Nah, gejalanya itu misalnya nyeri, kebutaan, bisa sampai kebutaan ya, bisa sampai gangguan koordinasi, bisa sampai dengan gangguan koordinasi tubuh, dan juga kejang otot, ataupun tremor, ataupun mati rasa ekstrim, kelumpuhan, susah bicara, sampai susah berjalan. Dan kita bisa lakukan adalah terapi fisik ataupun okupasi dapat dilakukan untuk membantu pasien miastenia gravis agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah Graves disease. Ini menyebabkan kelenjar tiroid menjadi terlalu aktif, sehingga orang tersebut menjadi sulit tidur, mudah tersulut emosi, lalu juga berat badan turun tanpa sebab, dan mata itu menonjol ya, terlalu peka pada hawa panas ataupun otot melemah, juga terjadi tangan gemetar ya, dan periode menstruasi yang singkat. Ini kalau kita lihat mata normal adalah seperti ini ya, yang sebelah kiri gambar kiri, lalu sebelah kanan adalah ini mata pada orang Graves ya. Jadi dia seperti orang melotot, padahal sih dia rasanya tidak seperti itu ya. Nah, pengobatannya bisa kita lakukan dengan pil radioaktif iodio yang digunakan untuk membunuh sel-sel kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Yang lainnya adalah psoriasis. Ini juga sering ya, banyak juga yang menderita psoriasis ini karena dia terjadinya terlalu aktifnya sistem kekebalan tubuh sehingga kulitnya akan mengalami kondisi yang kronis. Ini lihat di kulit yang di siku itu menebal, terjadi penebalan ya. Jadi ini penebalan ini bisa terjadi di mana saja di seluruh tubuh kita sampai ke kepala. Nah, ini disebabkan karena oleh salah satu sel darah di dalam sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif yang kita sebut sebagai sel T. Nah, berkumpulnya sel T ini di kulit akan menyebabkan rangsangan pada kulit untuk mereproduksi lebih cepat dari seharusnya, sehingga maka terjadi kulitnya menebal, ya, dan tampak seperti bercak bersisik tebal berwarna merah ataupun putih ataupun perak yang muncul di bagian manapun pada tubuh kita. Nah, ini kita biasanya kita akan gunakan krim steroid, terapi cahaya, dan juga ataupun obat oral. Nah, ada lagi yang kita sebut adalah Sjogren syndrome. Ya, ini terutama ditandai oleh adanya gangguan fungsi kelenjar seperti kelenjar air liur dan air mata, sehingga kering ya. Jadi dia itu mata kering, mulut kering, lalu ruam pada kulit, juga terjadinya nyeri sendi, dan terjadi pembengkakan kelenjar air liur. Ya, ini terlihat di gambar ya. Nah, ini juga miastenia gravis adalah yang mengakibatkan komunikasi saraf dan otot kita terganggu. Gejalanya ya pasti seperti mudah merasa lelah pada otot tangan dan kaki,
pandangan ganda, kelopak mata turun dan kesulitan berbicara, juga mengunyah dan menelan serta bernafas sehingga terjadi kesulitan. Nah, ini dilihat dari gambar ya, matanya sebelah kiri, mata sebelah kirinya turun ya. Nah, itu matanya jadi lebih kecil kelihatannya dari mata yang sebelah kiri dan kanan berbeda. Ya, itu makanya karena terjadinya pada sarafnya sehingga ototnya terganggu sehingga dia jatuh seperti itu. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai vaskulitis, yaitu merupakan penyakit inflamasi pada pembuluh darah. Dan ini juga akan menyebabkan perubahan pada dinding pembuluh darah yang mencakup penebalannya, akan terjadi penyempitan dan juga pelemahan. Dan dapat terjadi di pembuluh darah kecil ataupun sedang ataupun besar dan dapat berdampak pada berbagai organ. Nah, jenis penyakit autoimun lainnya adalah tiroiditis Hashimoto, penyakit rematik pada sendi, leptospirosis, skleroderma, penyakit celiak ataupun diabetes tipe 1. Ini semua termasuk penyakit autoimun. Bagaimana kita menerapi, mengobati penderita autoimun? Ya, kita bisa berikan adalah yang pertama, karena pada autoimun itu adalah terjadinya proses inflamasi, proses peradangan. Sehingga yang pertama kita harus berikan adalah antiinflamasi. Ya, antiinflamasi ini untuk mengurangi peradangan dan nyeri. Dan yang kita biasa gunakan adalah yang kerja cepat adalah steroid ya, sehingga dia bisa mengurangi peradangan bekerja cepat. Dan juga kita kalau masih kesakitan kita boleh berikan anti nyeri ya. Lalu kita juga kadang harus berikan imunosupresan akhirnya karena untuk menghentikan reaksi imunitas tubuh yang berlebihan. Dan juga kalau masih diperlukan kita masih bisa melakukan untuk dengan pembedahan ya, operasi. Nah, kita gimana nih meringankan gejala penyakit autoimun? Ya, kita kalau itu kita harus atur yang pasti, terutama makan dan dengan diet seimbang dan sehat, dan hindari makanan yang mengandung gluten. Gluten itu adalah tepung terigu, sehingga kita kalau bisa menghindari makanan yang mengandung tepung terigu. Apa saja makanan yang mengandung tepung terigu? Ya, misalnya bisa seperti pasta, mie, ya, kue itu kan semua mengandung tepung terigu. Nah, kalau bisa kita cari yang gluten free. Dan kita juga perlu berlatih atau olahraga secara teratur, banyak istirahat, dan juga kurangi stres. Ya, kita harus bisa memanage stres kita dengan baik, dan juga membatasi terkena paparan matahari, dan juga menghindari pemicu yang diketahui bisa menyebabkan gejalanya kambuh. Dan juga kita kalau masih dibutuhkan kita perlu suplemen vitamin. Nah, apakah pengidap penyakit autoimun ini bisa hidup normal? Gitu ya. Ternyata bisa loh, karena autoimun ini dapat dikelola dan dikontrol. Nah, kita perlu lakukan konsultasi dan lakukan pemantauan penyakit secara berkala dengan dokter spesialis, buat rencana pengelolaan penyakit dan menjalani gaya hidup yang normal, hidup yang sehat. Ini adalah pemain tenis dunia, ya, yang namanya adalah siapa? Venus Williams. Nah, dia ini kena Sjogren. Nah, buktinya dia sebagai orang dengan autoimun, ODAI, ya, dia saja bisa menjadi seorang juara tenis internasional, ya, tenis dunia nih. Okay. Nah, jadi sebagai kata penutup adalah alergi itu dapat dicegah dengan menghindari paparan dan perlu dilakukan tes alergi untuk mengetahui pemicu alerginya. Dan autoimun ini adalah merupakan ketidakseimbangan imunitas dalam mengenali kawan dan lawan. Dan juga autoimun ini sebenarnya dapat dikontrol. Dan yang penting lagi, kita harus tetap semangat and stay positive thinking. Terima kasih atas perhatian para teman sejawat di sini, dan Ibu dan Bapak. Baik. Terima kasih Dr. Prasna Pramita sudah menjelaskan dengan detail hal-hal yang baik. Nah, kita akan berdiskusi, Dr. Prasna Pramita. Ini nanti di sini nih akan ada pertanyaan-pertanyaan yang saya akan bacakan. Kita mungkin tidak akan membatasi pertanyaan kecuali menyimpang terlalu jauh ya, Dokter ya. Jadi saya akan bacakan. Yang pertama dari
Yanti, dari Suster Yanti. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apakah alergi itu bisa diturunkan? Itu pertama. Ya, Yang kedua, Yanti ini memiliki alergi terhadap analgetik yang tadi saya coba japri, itu katanya kelompok dari non-steroid antiinflamasi, ibuprofen. Apakah bisa kalau mau minum obat itu diminumkan dulu antihistamin sebelumnya? Ini 2 pertanyaan dari Yanti. Silakan, dokter. ya, oke. Saya langsung jawab ya, Dok. Ya. Jadi, kalau alergi memang biasanya tuh bisa diturunkan, ya. Misalkan orang tua ada asma, ibu, ayah ada asma. Lalu anaknya tuh pasti 50% akan menderita asma. Ya, jadi kalau memang alergi biasa diturunkan. Makanya kita akan selalu tanyakan tuh ke pasien-pasien alergi, ada nggak sih yang sakit seperti ini di dalam keluarga ya? Itu sangat penting supaya kita bisa tahu untuk pengobatan ke depannya. Dan yang kedua, kalau itu dia ada alergi obat terhadap analgetik. Analgetik ini kan sebenarnya kan banyak golongan ya. Sebenarnya dia satu golongan. Misalnya golongan paracetamol ya, dia kan banyak merek seperti misalnya Panadol, Sanmol atau apalagi Biogesik, apa tuh merek-mereknya. Lalu ada lagi golongan penghilang sakit yang sebutnya asam mefenamat, itu seperti Konstan, Mesinal dan lain-lain. Ada lagi ibuprofen, ya, seperti Proris dan lainnya. Lalu ada lagi yang beda-beda golongan. Nah, tapi sebenarnya itu semuanya dalam satu turunan sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya kita tuh harus hati-hati bila seseorang itu sudah menderita alergi terhadap salah satu obat penghilang sakit. Tetapi kalau orang tersebut misalnya belum mencoba mendapatkan obat yang belum pernah dipakai, biasanya dia aman, nggak apa-apa. Jadi makanya kita selalu tanyakan kepada pasien kita, kalau dia apakah ada alergi terhadap obat. Kalau dia bilang, ya saya ada alergi terhadap penghilang sakit, misalnya paracetamol misalnya, ya kita jangan kasih, kalau bisa kita jangan kasih paracetamol gitu. Tapi kita boleh kasih golongan lain ya. Dan kalau memang boleh nggak sih sebenarnya kita minumin dulu obat antihistamin gitu sebelum memakai obat tersebut. Ya, yang pasti sih sebenarnya lebih baik jangan diberikan obat tersebut ya. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa kita tidak punya lagi obat pengganti, ya mungkin kita bisa lakukan adalah dengan pemberian obat antihistamin terlebih dulu. Tapi kalau saya rasa sih yang terbaik adalah kita cari golongan lain. Gitu. Ya. Oke, jadi sebaiknya dihindari ya, Yanti, jangan pakai yang itu, ya cari yang lain. Baik, terima kasih. Ya, Pertanyaan berikutnya. Oke, iya silakan, ya. silakan. Oke, tambah lagi. Karena gini, kalau seseorang sudah alergi terhadap obat A tersebut, lalu diberikan lagi obat tersebut, itu reaksinya akan jauh bisa jadi 2 kali lipat lebih berat keadaan. Oke. Dan yang kita takutkan pada penderita alergi obat itu adalah terjadinya Stephen Johnson. Erupsi obat. Iya. Ya, yang sampai itu ya, sampai serem ya. Sampai melepuh gitu, iya. Kasihan lama banget gitu. Iya. Baik. Terima kasih. Jadi hati-hati dengan alergi obat tertentu, jangan diulang karena bisa lebih naik itu reaksinya. Berikutnya pertanyaan dari Anastasia Dias. Ini pertanyaannya adalah untuk penderita alergi yang selalu menggunakan steroid, apakah akan ada kemungkinan mengalami penyakit autoimun? Oh, mungkin karena maksudnya imunnya ditekan begitu. Jadi adakah kemungkinan menjadi penyakit autoimun? Bagaimana, dokter? Sebenarnya sih harusnya sih enggak ya. Gitu ya. Tapi gini, orang-orang yang menderita autoimun itu biasanya dia tuh sering minum suplemen. Ya, jadi suplemen yang nggak jelas nih kita ya, kadang-kadang kan kita suka main beli-beli kayak apa gitu yang nggak jelas terus kita coba-coba minum. Nah itu tuh sering memicu terjadinya penyakit autoimun. Ya, jadi bukan karena steroid yang digunakan sebenarnya. Jadi kalau steroid yang digunakan itu akan banyak masalah lagi, efek samping kan, jadi kayak buffalo gum, disease apa segala itu banyak lagi tuh masalahnya tuh kalau steroid. Tapi bukan karena steroid terus dia jadi autoimun, tetapi karena dia biasa bisa menggunakan suplemen yang nggak jelas yang nggak gitu ya, itu bisa memicu terjadinya autoimun. Baik. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Ana. Baik, berikutnya dari Ketut Bagus pertanyaannya. Bagaimana proses mekanisme terjadinya alergi dalam tubuh? Dan apakah alergi itu bisa hilang untuk seterusnya, dokter?
Gini, kalau alergi terhadap apa, misalnya makanan ya. Kalau alergi terhadap makanan, kita bisa hilang, bisa nggak terus menetap. Makanya kadang-kadang ada tes yang untuk dilakukan tuh namanya tes desensitisasi atau sekarang yang kita sebut juga imunoterapi. Jadi misalnya orang nih alergi terhadap apa? Misalnya contoh udang deh yang paling gampang ya. Nah, ada dua kemungkinan kalau kita mau sembuh. Kita kasih aja, makanin aja udangnya terus-terusan kepada si orang tersebut ya, sampai tubuh kita kan bisa membentuk antibodi. Nah, sampai akhirnya tubuh kita bisa aman. Jadi minum makan udang pun dia nggak apa-apa karena antibodi akhirnya sudah terbentuk. Tetapi ada juga yang misalnya alergi si udang itu terus kita kasih seperti itu malah dia timbul reaksi lebih berat. Nah, itu jadi kita harus hati-hati. Tapi artinya kalau alergi terhadap makanan itu bisa tidak menetap. Misalnya sekarang kita alergi terhadap udang, mungkin di lain kali kita bisa juga tidak lagi alergi terhadap udang. Nah, yang menetap itu biasanya seperti alergi terhadap apa? Tungau debu rumah. Kalau alergi terhadap tungau debu rumah, kita udah nggak bisa hindari lagi. Kita udah nggak bisa kita harus menghindari. Justru kita harus misalnya menyedot karpetnya, menyedot kasurnya, basalnya, ordennya di rumahnya, di kamar terutama itu karena supaya tidak kambuh lagi alerginya. Nah, seperti itu. Tapi kalau makanan dan lainnya masih bisa berubah-ubah. Baik, terima kasih jawabannya. Jadi kalau makanan masih bisa hilang ya. Mudah-mudahan. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Sisrati Purnamasari. Selamat malam, Dok. Ini apakah fibromialgia termasuk autoimun? Sebab beberapa sumber menyatakan bukan autoimun. Apakah mata dan mulut kering, ada luka di kulit yang tidak sembuh-sembuh juga termasuk fibromialgia atau penyakit autoimun lain? Terima kasih. Oke. Jadi kalau fibromialgia itu termasuk sih penyakit autoimun. Dan reaksinya adalah semua adalah mengarah ke peradangan, inflamasi. Dasarnya adalah peradangan. Nah, itu kalau fibromialgia benar memang jadi penyakit autoimun. Terus untuk yang kering, yang apa itu kulit apa enggak, mungkin ini bisa aja kayak kalau kulit kering dan apa namanya mata kering sampai dengan kemaluan atau vagina itu kering dan lainnya, itu bisa termasuk juga di penyakit Sjogren ya, karena kekeringan dari kelenjarnya. Jadi memang itu semua ya penjar. Jadi itu semua memang termasuk autoimun. Oke. Ternyata juga kan DM tipe 1 itu juga termasuk di autoimun, tapi bukan DM tipe 2 ya, DM tipe 1 itu masuk di autoimun ternyata. Ya, ini juga ada pertanyaan. Baik. Terjadinya suatu. Ya, ini pertanyaannya cocok atau sesuai dengan pertanyaannya Bro Christian Wahyudi ini. Anaknya saat 7 tahun dinyatakan diabetes tipe 1 dan dokter menyebutkan penyebabnya autoimun. Benarkah itu? Apakah bisa lepas dari ketergantungan insulin? Nah, itu dokter. Gimana itu? Ya. Jadi kan memang kalau DM tipe 1 yang kita ketahui adalah di mana pankreasnya itu sudah rusak. Rusak bukan sebagian lagi, tetapi rusak total. Sehingga si insulin tidak bisa dihasilkan oleh si pankreas. Sementara kita kan sebagai orang normal, kita kan setiap kita makan, gula darah akan meningkat. Di mana orang normal itu kalau kita makan, gula darah meningkat, pankreas akan menghasilkan insulin, sehingga insulin akan menurunkan kadar gula dalam darah kita dia dengan cara memasukkan gula itu ke dalam jaringan. Nah, di dalam jaringan dia akan dipakai untuk tenaga, ya, seperti itu. Nah, tetapi pada DM tipe 1 karena insulinnya udah nggak punya lagi, jadi dia memang nggak bisa, jadi memang harus pakai insulin gitu ya. Tetapi sekarang memang kita ya dengan bertambah kemajuan zaman sehingga sekarang ini tetap bisa dicoba juga obat-obatan selain insulin untuk mengobati DM tipe 1. Gitu. Jadi kita pakai terapi obat-obat juga sih sekarang. Baik. Terima kasih. Dokter Prasna, saya ada sharing sedikit saya karena saya punya kerabat. Ini soalnya mau memberikan penguatan kepada teman saya nih, Bro Christian Wahyudi. Ya. Saya punya kerabat yang DM tipe 1 sejak umur 8 tahun dan usianya sampai umur 92 tahun. Jadi artinya ya benar, itu benar. Saya tidak bohong tapi benar itu.
Jadi artinya bisa, dan dari dulu Pak Amang pakai insulin. Jadi kalau bicara tentang usia, Ya. ya bro, jadi bisa aja selama dia terkendali. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan dari John Winata. Dokter, kalau saya dingin, badan bentol-bentol sampai bengkak dan gatal, saya minum homoklomin terus. Bagaimana mencegahnya? Ini saya nggak ngerti itu obatnya apa itu. Silakan. Oke. Jadi ini Pak John, kalau alergi kan memang kalau gatal-gatal ya kita pemicu gatal tuh banyak ya. Bisa karena udara terlalu panas atau udara terlalu dingin ataupun tadi tuh ngedubu rumah, makanan dan lainnya. Nah, yang kita harus lakukan bila kita ada timbul gatal seperti itu, kita harus lakukan tes alergi. Di mana tes alergi itu yang kita bisa lakukan adalah tes tempel, tadi patch test, dan juga skin prick test ataupun tes darah. Itu bisa tiga-tiga kita lakukan untuk pada orang yang dengan mempunyai alergi gatal-gatal tersebut. Nah, untuk homoklomin itu adalah golongan antihistamin. Ya, itu memang enak ya kita minum itu, cuma memang efek sampingnya ngantuk. Itu homoklomin itu termasuk generasi yang pertama, sehingga dia seperti TTM gitu ya. Memang efek samping aja yang nggak enak, ngantuk aja banget. Itu pun minum kan bisa sampai 2-3 kali sehari, karena jangka pendek dia kerjanya, cuma 6-8 jam. Nah, sekarang kan udah muncul tuh golongan antihistamin yang generasi 2. Yang seperti apa golongan misalnya loratadin, cetirizin. Nah, itu semua golongan kedua generasi 2. Nah, itu kita hanya perlu minum untuk 1 kali tablet itu untuk 24 jam. Jadi memang lebih efektif, lebih nyaman. Itu aja bedanya. Tapi untuk alergi sendiri ya tetap kita harus cari tahu kita alerginya terhadap apa gitu. Sehingga kita bisa menghindari, sehingga supaya alergi tidak timbul lagi bentuk berikutnya. Baik. Ya, begitu. Berikutnya saya lanjut ya, Dok ya. Ada pertanyaan dari Heri. Jika kita menderita autoimun dengan liver dan tiroid terganggu, oke, jadi hati dan tiroid terganggu, berat badan turun, langkah apa yang perlu segera kita lakukan? Adakah makanan yang perlu dihindari secara khusus? Begitu pertanyaannya. Ya. Oke, jadi pertama untuk ODAI, orang dengan autoimun, yang paling kita harus hindari adalah yang pertama adalah gluten. Gluten itu adalah tepung terigu, ya. Jadi segala sesuatu yang ada tepung terigunya sebaiknya dihindari. Kita harus cari yang gluten free. Misalkan kita mau makan roti, cari yang gluten free rotinya. Kalau kita mau makan mie, cari yang gluten free juga. Jadi kalau kayak mie, kita bisa cari mie singkong ya, ataupun mie yang terbuat dari bahan lain. Pokoknya jangan tepung terigu. Karena ini sudah terbukti tepung terigu ini sangat bisa mengganggu keadaan orang dengan autoimun tersebut, sehingga badannya menjadi lebih sakit, lebih pegel-pegel dan lainnya. Karena dia makan dengan gluten tersebut. Nah, itu yang paling harus dihindari. Ada beberapa juga yang harus dihindari mungkin, tapi ini hanya untuk orang tertentu ya, mungkin dia nggak bisa susu, mungkin pada orang tersebut dia nggak bisa kentang, kayak gitu tuh ada juga. Tetapi yang paling utama itu adalah gluten free. Memang sekarang awalnya memang agak sulit ya mencari makanan yang gluten free. Waduh, kita nggak bisa makan apa-apa gitu kan Dok ya. Tapi ternyata sekarang udah banyak yang menjual gluten free gitu. Oke. Jadi sekarang udah lebih mudah lah untuk mencari gitu. Baik. Dan satu lagi yang harus diingat adalah pada orang ODAI ini kita harus bisa menjaga kesehatan usus kita. Kesehatan usus itu ya kita perlukan probiotik. Karena ternyata ada kemungkinan probiotik yang kita perlukan. Apa sih probiotik itu? Misalnya seperti Yakult, misalnya kan, ya kita bisa minum tiap hari tuh. Karena bila tidak akan terjadi leaky gut, ya. Leaky gut itu adalah suatu kebocoran di usus. Kita nggak tahu sih apa prosesnya gimana ya, tetapi itu sudah ya dibuktikan teori-teori tersebut. Kalau itu terjadi kebocoran usus, maka ODAI tersebut akan menjadi lebih berat penyakitnya. Gitu. Jadi kita harus hindari hal-hal tersebut. Jadi pada ODAI itu kalau kita berikan terapi, kita jangan lupa berikan probiotik setiap hari. Oke. Baik, terima kasih dokter. Jadi pesannya tadi barusan adalah hindari gluten, lalu berikan probiotik, begitu ya, kira-kira ya.
Iya, Ya. saya akan lanjutkan ke pertanyaan dari Mailika Zahira. Malam Dok, mau tanya apabila dulu tidak bermasalah dengan alergi, namun sekarang jadi lebih sensitif, apa memang artinya penambahan umur bisa mempengaruhi? Ataukah memang ada kondisi tubuh yang berubah ya dan menyebabkan bersin-bersin, terutama saat menabur lada bubuk atau bedak? Ayo ini repot nih kalau di dapur ya. Nah, jadi tuh ya, kalau orang alergi ya, kita tuh kayak ini loh, ibaratnya tuh kita kayak temenan sama seseorang, ya. Misalnya saya nih, kenalan nih sama Dokter Panca nih, pertama kita kenalan, ya kan. Kalau orang kan baru kenalan gimana sih? Baik-baik kan, ya Hmm. kita ya baru kenalan. Nanti besoknya kita ketemu lagi, lama-lama kita sering ketemu, terus kita jalan bareng, terus kita makan bareng, ya lama-lama karena keseringan ketemu kita berantem ya. Hmm. Nah itu seperti itu tuh, persis seperti itu alergi, di mana Hmm. kita ketemu di paparan pertama kita nggak apa-apa ya, paparan kedua ketiga keempat juga nggak apa-apa, nggak ada masalah, tetapi makin sering ketemu dengan bahan barang tersebut yang terpapar, kita makin bisa muncul suatu hari. Nah jadi gitu, makanya orang selalu bilang, saya kan udah lama pernah makan udang nggak apa-apa, kok sekarang baru muncul? Ya itu, karena tadi itu, dulu nggak apa-apa, sekarang itu muncul. Memang itu alergi, seperti itu. Jadi alergi itu bisa muncul, ada yang reaksi tipe cepat, ada yang reaksi tipe lambat. Ya, kalau Hmm. cepat ya orang baru makan sebentar berapa menit, berapa detik ataupun menit dia udah langsung terjadi alergi ya. Tapi ada yang beberapa hari kemudian baru muncul. Nah, emang itu yang namanya alergi gitu. Hmm. Oke, terima Jadi nggak mesti kasih. harus Langsung ya, jadi ada apa namanya lag dulu ya, bisa aja ya, nggak langsung. Baik, terima kasih. ya, bisa. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya, berikutnya dari ini yang nanya tuh Umur Raina, tapi hai, saya Sarah dari Bogor. Selama 4 tahun saya didiagnosa autoimun rheumatoid arthritis. Selama 4 tahun juga minum obat secara rutin. Di tahun kelima dokter bilang saya Sjögren syndrome dengan rheumatoid arthritis. Kenapa diagnosanya bisa berubah? Apa berubah? Mohon informasinya, Dok. Ya, silakan, Dokter. Oke. Jadi ya ada orang odai itu, kita pertama kali didiagnosa, misalnya ya rheumatoid arthritis. Tetapi di dalam perjalanannya ternyata muncul lagi gejala yang baru, ya bukan berubah diagnosa, tidak, tetapi malah diagnosanya jadi bertambah, jadi ada dua gitu kan, jadi ada si rheumatoid arthritis tapi ada juga si Sjögren karena dia ada keluhan tadi mata kering dan kulit kering dan lainnya, sehingga masuk ke dalam diagnosa lainnya. Kadang-kadang odai itu bisa ada 3 atau 4 malah 4 macam penyakitnya gitu. Jadi bisa aja ada orang dengan lupus, dia punya juga rheumatoid arthritis, dia juga punya Sjögren, itu bisa terjadi seperti itu. Gitu. Jadi bukannya berubah-ubah, tetapi mungkin karena pengontrolan kita ini yang kurang baik sehingga malah jadi muncul juga gejala lainnya. Gitu. Baik. Jadi bukan berubah tapi bertambah justru ya, Dokter. Bertambah, Oke, ya. bertambah. Iya, baik. Ya, itu pertanyaan yang dari chat. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung atau kalau masih ada lewat chat boleh silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung unmute dan sampaikan. Jadi banyak pesertanya Dokter Prasna, ada yang dari Medan. Nah, ini benar nih pertanyaan baru saya ngomong. Ini kakak saya dari Medan tanya ini. Dari Octaviana Tobing. Probiotik sebaiknya diminum sebelum makan atau setelah makan? Dosisnya bagaimana? Apakah orang dengan sakit mah boleh mengkonsumsinya? Terima kasih dokter bro dan bro host. Oh, maksud saya. Oke. Jadi minum probiotik itu sebelum makan apa setelah makan? Ada dosisnya nggak gitu? Iya, jadi biasanya sih ya kalau prebiotik sebenarnya ada perbedaan ya, prebiotik sama probiotik gitu ya. Oh Itu gitu, ada sebenarnya beda. sesuatu yang berbeda. Ada dua yang berbeda. Jadi kalau prebiotik sendiri itu adalah senyawa yang ada di dalam makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus, tapi dia berfungsi sebagai suplemen untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme baik dan sistem pencernaan kita.
Jadi prebiotik ya kita mungkin berikan ya sebelum makan gitu kan ya, karena dia bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan berpotensi untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Nah, itu prebiotik tuh. Ya. Jadi gitu. Nah, terus kalau probiotik sendiri itu adalah mikroorganisme hidup atau bakteri baik yang secara natural ada di dalam usus. Nah, jadi kita memang harus menjaga dua-duanya sebenarnya prebiotik dan probiotik gitu kan. Nah, jadi kalau si probiotik ini kan dia udah ada di dalam usus, sehingga kalau kultur baik ini dia akan membantu untuk menyeimbangkan flora di dalam usus. Makanya tadi kita harus menjaga kesehatan usus pakai probiotik. Tapi kalau kita mau, kita juga bisa berikan prebiotik sebelum makan. Oke, terima kasih. Gitu sih. Jadi ada dua. Ya. Sis Okta, jadi ada prebiotik, ada probiotik. Kalau probiotik itu yang Yakult itu ya, Dok ya? Ya. Ya, oke. Prebiotik, ya. Baik. Ya. Kalau Mudah-mudahan terjawab. di tabletnya tuh seperti apa ya? Seperti ada ini merek sih tapi ya. Rilus, Interlac, Elbio, gitu-gitu. Itu probiotik ya? Dipakai untuk itu probiotik. Oke. Gitu. Baik. Mudah-mudahan terjawab. Kalau dosisnya kan kalau Yakult itu kan iklannya saat saya minum 2 gitu. Iya, boleh aja sih. Nanti satu cukup. Sebenarnya kalau yang benar ya probiotik itu ada yang ukurannya besar gitu loh. Terus biasanya tuh harusnya kalau yang itu kadang harus disimpan di lemari es, harus dingin pada suhu berapa, terus baru kita minum itu dikunyah gitu. Ada yang seperti itu sebenarnya. Itu gitu. Tapi di kita sih rata cuma tablet biasa. Gitu, baik. Ya, terima kasih, Dokter. Ini ada pertanyaan dari Prilly Nindita. Baik, mungkin bisa langsung unmute aja, biar bisa langsung bicara. Silakan. Ada? Bisa? Dari Bogor. Mau bicara langsung atau saya bacain aja? Baik, saya bacain aja ya dulu. Nanti kalau mau kurang jelas silakan. Saya dari Bogor, Sjorgen syndrome. Setelah dicek ANA, IF, IG, ternyata negatif. Tapi sampai sekarang karena gejala sendinya gejalanya sendi masih tetap linu. Itu gimana katanya? Jadi diperiksa. Jadi gini, kalau kita akan lakukan pemeriksaan untuk autoimun, yang biasa kita lakukan adalah pemeriksaan ANA IF atau ANA immunofluorescence ya, dan ANA profile. ANA immunofluorescence itu ANA IF itu yang kita untuk melihat kadarnya. Jadi misalnya normalnya adalah kurang dari 1:100. Ya, jadi kalau orang dengan lebih dari itu ya kita anggap itu positif anak IF-nya gitu. Tapi yang sering terjadi adalah anak IF misalnya 1:100. Ya, orang normal juga bisa aja seperti itu gitu ya. Nah, lalu kita mau tahu kalau dia positif, ini penyakitnya yang mana? Nah, yang kita lakukan adalah pemeriksaan anak profile. Makanya namanya profile, karena kita mau tahu profil yang mana nih autoimunnya, gitu ya. Lalu keluarlah macam-macam tuh anak profile apa aja. Nah, jadi kalau di kasusnya Prilly ini, dia sudah dicek anak IF, sebelumnya mungkin maksudnya positif, lalu dia dicek lagi ternyata negatif, berarti itu maksudnya gejala sendinya masih tetap linu. Memang bukan berarti dengan dia negatif sehingga penyakitnya hilang, bukan demikian ya. Jadi tetap ada penyakitnya, tapi memang mungkin sekarang sudah berkurang gitu, sudah lebih ringan gitu. Tapi berarti bukan hilang. Ada juga autoimun yang dengan ANA IF negatif, tetapi kalau gejalanya semua ada kriteria-kriteria itu termasuk di dalam suatu penyakit autoimun tersebut, ya kita tetap mengatakan itu adalah penyakit autoimun tersebut. Misalnya rheumatoid arthritis ya, banyak juga orang yang dengan rheumatoid arthritis ANA IF-nya negatif, tetapi gejalanya itu persis banget semua dengan autoimun karena kita punya kriteria-kriteria tertentu.
Jadi kalau seseorang sudah mengikuti sudah termasuk di dalam kriteria tersebut, kita nggak boleh ragu lagi bahwa kita bisa mengatakan ini benar, ini dengan rheumatoid arthritis. Kita boleh mengatakan begitu. Apalagi dengan diberikannya pengobatan, contohnya misalnya diberikan steroid dan lainnya, dengan itu meredah, itu akan jauh lebih kemungkinan lebih besar lagi bahwa dia memang ada peradangan. Itu jadi autoimun. Oke, terima kasih. Saya lihat ada beberapa teman yang mungkin baru bergabung, tapi kalau ada pertanyaan silakan langsung aja karena nanti biar sempat bertanya. Mungkin ada, kalau ada yang ingin bertanya bisa lewat chat atau langsung unmute. Halo Biar Mas. langsung. Ya, silakan. Iya, saya dari Bogor yang tadi Mas. Iya, silakan. Oh, Mbak ini Priali. apa? Sekarang saya masih konsumsi malam dok, maaf. Sekarang saya nggak apa-apa Ibu, sama-sama. Iya. Sekarang saya masih konsumsi obat yang dikasih dokter biasa kalsium 500 kalsium 1000 dok. Maaf, kalsium 500 sama vitamin D 1000 IU sama itu dok, sama metil yang berapa? Bukan, Mas. 25 ya. Maaf. 4 mili, maaf dok, 4 mili gitu. 20. Cuman sekarang gejalanya kakinya kenapa perih ya dok? Perih gitu dok, sampai perih banget gitu dok, telapak kaki sampai ke ke atas telapak kaki itu yang punggung kaki ya dok gitu dok. Gitu. Tapi tetap saya setiap bulan kan kontrol ke dokter di Rumah Sakit Bogor, Hermina Bogor, tapi saya dikasih dokter obatnya itu aja gitu. Saya harus gimana ya dok? Silakan dokter. Ibu dibilangnya apa diagnosanya? Ibu dibilangnya apa diagnosanya Bu? Sjogren syndrome dok. Oke, Sjogren ya. Oke, jadi gini Bu, kalau masih ada gejala ya, jadi pada proses suatu autoimun itu adalah yang terjadi adalah proses peradangan. Proses peradangan itu yang kita sebut inflamasi. Nah, inflamasi tersebut kita obati dengan antiinflamasi. Antiinflamasi itu yang Ibu minum adalah metilprednisolon. Ya. Berarti kalau Ibu selama ini hanya minum metilprednisolonnya hanya 1 tablet misalnya sehari, dan tapi gejala masih ada, ya berarti kita harus tingkatkan dulu Bu dosisnya. Kita nggak bisa hanya diem di situ aja, sementara Ibu masih merasakan sakit, linu, dan sebagainya. Sehingga biasanya saya anjurkan untuk meningkatkan dulu dosis, misalnya untuk 1 minggu gitu ya, lalu kita turunkan pelan-pelan lagi, sampai nanti Ibu dapat lagi ke dosis yang terakhir ini 1 kali 1. Tapi memang kita ada cara-caranya gitu Bu, kita turunin, naikin, turunin. Dan juga kalau metilprednisolon itu kalau memang efek samping steroid itu banyak ya. Kalau kita omong tuh dari A sampai Z itu ada semua efek samping. Tetapi bagaimana caranya kita memakai obat tersebut dengan supaya efek sampingnya lebih kecil kemungkinan munculnya. Ya, yaitu jadi tetap kita harus berikan pengobatan lainnya juga. Kalau kita masukkan si metilprednisolon, kita harus ada 5 tablet suplemen lainnya juga yang ikut diminum oleh kita. Ya, contoh ya, kalau yang ini pertama kita perlu berikan juga kalium, KSR, ya kalium atau apalah, pokoknya kalium. Karena kalau enggak bisa terjadi kayak kesemutan, jari-jari baal dan lainnya, karena kita terlalu banyak dapat steroid tersebut. Lalu yang kedua, kita juga harus minum tadi probiotiknya, ya. Lalu yang ketiga, steroid itu atau metil ini juga akan mengenai ke lambung. Jadi kalau orang yang mempunyai masalah di lambung itu juga akan tidak nyaman, sehingga akan merasa kembung terus, sakit terus. Jadi kita juga akhirnya harus berikan obat lambung, gitu. Lalu yang keempat juga kita harus berikan asam folat. Kenapa? Karena pada orang yang dengan metilprednisolon ini juga dia akan ditekan proses pembentukan sel darah merahnya. Di mana obat peradangan itu kan dia akan menekan semua sistem imun kita. Salah satunya termasuk pembentukan sel darah merah. Makanya kita selalu dikasih juga lagi asam folat gitu. Dan juga kita harus dikasih kalsium dan juga pastinya D3. Jadi tuh udah ada berapa tuh? 6 tablet tambahan
kalau si metilprednisolon ini mau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi akhirnya jadi 7 tuh, Bu. Gitu. Iya. Nah, jadi kalau Iya, pada Dok. kasus ibu, Iya. ya ibu memang kita kesel ya, kok jadi banyak banget ini tabletnya. Tetapi perlu diingat bahwa yang 6 itu adalah suplemen, bukan obat gitu. Nah, jadi nanti ibu Jadi tanyakan ke tambahannya dokter kalium ibu. sama asam folat ya, Dok? Maaf, Dok. Ya, Tambahannya kalium sama asam folat ya, Dok? Ya, kalium, asam folat, probiotik, jangan lupa gitu, obat lambungnya jangan lupa juga gitu. Iya, betul, Dok. Jadi memang banyak sih, Bu. Ya, tapi berarti saya harus konsultasi sama dokter autoimunnya lagi ya, Dok ya? Ya, lebih baik ibu diskusikan dengan dokternya gitu. Iya. Jadi biar nanti pasti dia akan berikan lagi tambahan buat ibu. Iya, Dok, makasih. Sebetulnya untuk yang metil sendiri, Dok, saya waktu itu juga udah dari 8 mili, Dok, udah berapa hari 8 mili, habis itu diturunkan sama dokternya. Ibu harus stop soalnya lambungnya udah kena banget, Dok. Ya. Gitu, Dok. Nah, Serba nah ini ya, itu Dok ya. memang antara ya, Iya. serba salah kan. Tetapi kan Iya, kita betul, Dok. nggak bisa nggak kasih untuk sementara ini. Jadi kita harus pinter-pinter nih cara ngasihnya gimana ya gitu. Memang kita turunkan dosis, tapi kita tetap harus berikan juga obat pelindungnya supaya ibu nggak suatu hari nanti bisa terjadi ulkus di lambung atau perdarahan. Mungkin kita takutkan nanti belakangannya pasti masalah gitu kan. Nah, Betul, jadi Dok. kita harus pinter-pinter aja gitu. Baik. Ya, Sudah, makasih, sudah, Dok. sudah terjawab ya, Bu Putri. Oke, Iya. terima Ya, kasih. makasih, Mas. Ya, makasih. Yuk, yuk. Berikutnya ada Vina Handini yang akan bertanya langsung. Silakan, langsung unmute lalu bertanya. Silakan. Mana tadi? Halo. Iya, silakan langsung. Ya. Oh, langsung ya. Iya, Dok, saya mau bertanya tentang alergi pada anak. Anak saya umurnya sekarang 1 tahun 2 bulan. Sudah cek IgE atau panel pediatri, Dok. Hasil nilai rujukannya negatif. Cuma di sini dia itu alergi pada telur, kacang, susu, catfish, di sini sih tepung, nasi pun ada gitu, Dok, sama kacang kayak gitu. Terus sekarang tuh susunya dari bayi dia tuh hanya bisa minum susu neocat, Dok. Dulu dikasih pregistimil aja nggak bisa, dia tuh bisul. Terus kalau misalnya kasih susu soya diare, pernah masuk picu, makanya saya trauma kalau misalnya ganti atau coba-coba yang lain gitu, Dok. Jadi anak saya prematur, Dok, 30 minggu dengan dulu naik perforasi post-op ileostomi. Jadi agak kompleks memang dan naikin berat badannya terus tapi makannya tuh gimana gitu ya, Dok, kalau misalnya itu karena kan kalau misalnya kayak bubur gitu kayak yang Milna atau apa, kalau biskuit bayi tuh nggak bisa, Dok, karena kan itu udah telur, itu tuh langsung muntah, bintik-bintik merah gitu, Dok, terus diare. Ya, oke. Jadi ini ya, alergi pada anak. Itu memang kita harus hindari dulu, berarti kan makanan-makanan yang tadi bisa memicu dia terjadinya ataukah merah-merah ruam ataupun dia sampai muntah ataupun diare. Nah, tapi memang kita harus tetap mencoba juga tuh gimana caranya makan yang itu tadi harus menjaga kesehatan ususnya. Jadi mungkin ibu harus lebih juga memberikan probiotik gitu. Nah, untuk tes alergi memang mungkin hasilnya bisa saja negatif karena anak usia sekian, anak 1 tahun kan belum mendapatkan banyak sekali jenis makanan seperti orang dewasa. Makanya dia belum banyak terpapar dengan makanan-makanan lainnya. Sehingga yang dites itu menjadi hasilnya jadi negatif. Lain hal kalau dia sudah banyak makan macam-macam,
hasilnya bakal akan mungkin jadi lebih banyak positifnya. Jadi nanti memang yang sekarang yang bisa kita lakukan adalah tetap menjaga apa yang bisa dia makan dan yang tidak. Caranya adalah dengan memberikan makanan ke dia. Jadi kita lihat dengan kita berikan, apakah terus timbul suatu reaksi, ya kita catat aja, ibu buat buku ya catatan. Kalau diberikan makanan A, oh timbulnya ini. Kalau diberikan makanan B, timbulnya ini. Sehingga kita nanti akhirnya bisa tahu apa yang bisa, apa yang enggak. Memang akhirnya jadi agak sulit memberikan makanannya ya, tapi ya sekarang yang bisa dijaga seperti itu dulu. Tetapi untuk alergi makanan, kembali yang tadi saya katakan, tidak akan menetap. Biasanya dia akan bisa berubah. Nah, untuk seperti ini biasanya kita perlukan adalah kita perbaiki dulu probiotik khususnya dia. Supaya pelan-pelan dia bisa membaik dan juga vitamin D juga tetap perlu diberikan gitu. Nah, itu karena untuk metabolisme. Itu sih Bu. Jadi dasarnya itu dulu yang kita perbaiki sehingga semuanya nanti bisa pelan-pelan kita perbaiki. Makin lama makin besar dia akan makin baik karena sistem imunnya akan lebih membaik daripada sekarang sewaktu dia kecil. Ya, oke. Terima kasih Dr. Prasna Pramita. Mudah-mudahan terjawab. Saya akan lanjutkan lagi, ada pertanyaan di chat. Ini dari Lia Rosaliana. Selamat malam dok, saya dan suami, berarti dua-duanya ya, saya dan suami penderita alergi dingin dan makanan laut. Keluhan yang timbul, pilek. Ketiga anak saya juga mengalami hal yang sama, SD sampai dengan SMA, anak-anak saya mudah sekali pilek. Apalagi kalau konsumsi es. Ketiganya riwayat asma karena alergi. Apakah keluhan ini akan selamanya pada anak saya? Bagaimana caranya agar mereka bisa sembuh total? Ini pertanyaannya, dokter. Silakan. Nah, ini jadi kalau dia ibu dan bapak udah pasti ada alergi dingin dengan makanan laut. Belum tentu anaknya juga alergi yang sama seperti ibu dan bapaknya. Tetapi ternyata anaknya juga mudah sekali pilek ya. Mudah sekali pilek berarti dia bisa terjadi karena apa? Biasanya paling sering itu karena tungau debu rumah. Tungau debu rumah ini yang paling banyak adalah di mana? Di kasur kita. Jadi kita harus ya tes alergi memang bisa untuk menentukan apakah dia mau alergi terhadap bahan tersebut. Yang kita lakukan adalah supaya kita bisa menghindari faktor pemicu tersebut. Kalau kita udah tahu bahwa kita alergi terhadap tungau debu rumah, ya kita harus hindari, yaitu dengan cara menyedot kasur, bantalnya, gulingnya, horden-horden, yang pasti kita nggak boleh pakai karpet, gitu kan. Barang-barang di dalam kamar kita harus simpan yang rapi supaya tidak banyak debu juga yang menempel di sana. Jadi semua faktor penghindaran itu nomor satu yang paling penting. Di samping pengobatan pasti kita akan berikan. Nah, pada kasus anak-anak ibu ini kita harus berikan pengobatan ya. Pengobatan yang kita berikan adalah pasti pertama memang antihistamin kita harus berikan, yaitu anti alergi. Terus yang kedua juga pasti beberapa antiinflamasi juga perlu diberikan. Nah, nanti lama-lama proses alergi ini akan ditekan dulu oleh obat. Nanti lama-lama dengan dia berangsurnya usianya akan meningkat juga, sehingga dia akan imunitasnya juga akan jauh lebih baik gitu. Dan jadi lama-lama pelan-pelan dia akan bisa lebih baik. Tetapi memang untuk sementara waktu ini kita harus berikan pengobatan dulu. Nah, salah satu pengobatan yang juga bisa dilakukan untuk yang sering pilek bersin seperti ini, jangan lupa kita berikan vaksinasi influenza, ya, karena vaksinasi influenza ini sangat efektif sekali dari data-data yang ada. Jika diberikan, itu bisa diberikan dari usia dari bayi 6 bulan itu sudah bisa diberikan. Jadi pada anak usia SD, SMP, SMA ini sebaiknya diberikan juga vaksinasi influenza tiap tahun, sehingga bisa mencegah supaya dia tidak terjadi pilek bersin yang sering. Di samping kita harus menghindari faktor-faktor pencetus tersebut. Ya. Didapat dari kita biasanya tes alergi sih, tes dari darah ataupun skin prick test. Oke, terima kasih Dokter Ita. Ini ada pertanyaan dari Bu Diana Simanjuntak. Dokter Ita, ini anak-anak saya kan eksim karena turunan atopik. Berarti sebenarnya mereka tidak boleh divaksin. Karena yang saya tahu orang autoimun tidak boleh divaksin. Bagaimana dokter? Nah, kalau eksim atau kayak gitu kan dia sebenarnya bukan di autoimun ya, dia termasuk di alergi. Ya, jadi kalau orang yang alergi kita nggak apa-apa, kita vaksin boleh.
Tetapi kalau orang dengan autoimun ya karena tadi kan sistem imunnya aja udah terlalu aktif, masa kita mau kasih lagi vaksin atau lainnya, nanti takutnya malah memicu lebih menjadi aktif, nah itu kita nggak boleh. Tetapi kalau ada orang alergi, justru kita perlu karena kita harus menghindari faktor pencetus dan juga kita harus memberikan antibodi supaya dia tidak muncul lagi gejalanya seperti itu. Jadi justru pada anak yang itu malah perlu diberikan apalagi kalau dia ada pilek bersin ya misalnya sangat berarti dia diberikan vaksinasi influenza. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ini jadi menarik nih soal autoimun dan vaksin, Dokter Ita. Jadi karena ini menjelang beredarnya vaksin COVID nih, apakah kita perlu diperiksa kita punya autoimun disease enggak gitu? Jadi sih gini ya, sebenarnya kalau kita udah tahu kita dengan ODAI, orang dengan autoimun, yang udah pasti ya kita tidak berikan vaksinasi, gitu kan? Tapi kalau emang kita kan nggak tahu dan kita merasa tidak ada apa-apa selama ini, kita mau diberikan vaksinasi ya silahkan, nggak apa-apa, gitu kan? Nah, tetapi vaksin juga kan yang sekarang ini ya kita harus hati-hati, kita harus yakin dulu vaksin COVID ini bahwa memang ini vaksin yang memang bisa diberikan dengan aman, itu aja. Kita tunggu sampai tahap ketiganya ini selesai, lalu kita lihat seberapa jauh dia baiknya atau tidaknya, baru kita berikan vaksinasi. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ini penting ya Bapak, Ibu, Bro, dan Sis. Ini nanti menjelang keluarnya vaksin biasanya keluar itu tuh apa namanya pedagang-pedagang eceran yang menjual vaksin nggak tahu bener. Nah itu hati-hati ya Bapak, Ibu, Bro, dan Sis. Karena pasti akan ada orang yang berusaha mencari keuntungan dari penjualan seperti itu. Nanti ambil atau kalau mau vaksin dari sumber yang benar. Ini sekalian titipan pesan ini supaya hati-hati ketika divaksin ya. Baik, apakah ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan? Silakan, Pak Ketut. Silakan. Boleh? Oke. Silakan. Terima kasih. Ya. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini berkaitan dengan diri saya sendiri juga. Saya juga mengidap alergi. Awalnya saya alergi makanan seperti apa yang disampaikan tadi, seafood, ya. Nah, dari tahun berapa itu ya? Sekitar 2000-an lah. Gejala pertama muncul seperti disampaikan tadi, sampai ke wajah, muka itu bengkak-bengkak, sampai bengkak-bengkak. Nah, karena saya tidak tahan, saya mencoba minum obat juga, antihistamin. Nah, seperti apa yang disampaikan tadi Bu Dokter juga, ternyata saya mencoba dengan makan sedikit dengan udang. Ternyata benar apa yang disampaikan Bu Dokter itu bisa lama-lama timbul satu kekebalan juga ya. Dan sampai saat ini saya sudah tidak alergi dengan seafood. Oke. Nah, terus muncul kembali alergi yang lain sepertinya. Saya alergi itu dengan udara yang peralihan antara dingin dan panas itu agak kayak gerah. Gerah. Nah, itu muncul dia kembali lagi seperti biduran begitu merah-merah pada tubuh saya. Pernah terjadi sampai ke wajah juga. Nah, belakangan saya coba itu apakah karena badan saya kotor. Nah, saya coba dengan selalu setiap dari keluar saya mandi. Kalau begitu muncul merah di dalam badan saya belum sampai ke muka, saya coba bilas atau bersih diri lah. Nah, tapi itu juga cukup membantu saya rasa. Cukup membantu, tapi kok kenapa kemudian muncul ke anak saya? Anak saya ada 3 dan ketiga-tiganya muncul dengan alergi yang sama. Nah, itu yang saya berarti tadi Bu Dokter menyampaikan bahwasanya alergi itu ada faktor menurun berarti Dok ya. Ya, itu jadi anak saya mengalami hal yang sama sampai saat ini. Tapi saya sarankan dengan pengalaman saya, kebetulan saya sekarang masa pandemi ini, COVID ini sangat membantu dalam arti menjaga kesehatan, artinya pakai masker, saya keluar dengan mencuci tangan, itu saya terus terang nggak pernah muncul alergi itu. Oke, jadi anak saya yang muncul. Setiap dia ada di kamar atau gerah, dia muncul. Akhirnya saya sarankan,
selalu dalam bersih mandi, dan itu cukup membantu sekali. Itu mungkin sharing saya, Dok. Nah, apakah benar artinya itu menurun untuk selamanya atau bagaimana itu, Dok? Itu ya. Ya, terima kasih, Dok. Itu tadi, menurun selamanya ya sulit juga. Tetapi kalau kita bisa menghindari paparannya, menghindari pemicunya, kita bisa jadi baik gitu, Pak. Jadi memang yang pertama kita harus cari tahu apa sih yang menyebabkan kita ini alergi, sehingga kita tahu, terus kita menghindari faktor tersebut, sehingga kita bisa tetap sehat. Itu aja sih, Pak. Di samping obat-obatan yang untuk awal kita pasti harus dibantu obat lah. Tapi kan nggak mau dong kita minum obat terus seumur hidup, nggak mau juga gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita mencari tahu bagaimana ini harus supaya penyebabnya apa, kita tahu ya kita bisa hindari. Iya. Iya, terima kasih, Dok. Terima kasih sharingnya Pak Ketut, terima kasih Dokter Ita untuk jawabannya dan penjelasannya. Baik, apakah ada lagi atau ada yang saya terlewat tidak membacakan? Pak Christian, silakan. Ya, saya mau tanya nih pertanyaan simpel tapi cukup bikin saya penasaran. Jadi saya tuh alergi sama udang kan ya. Tapi suatu saat ketika saya lihat di suatu restoran ada udang yang live gitu ya di akuarium, saya nekat beli gitu kan ya. Saya beli, minta direbus, dimakan, dan saya nggak alergi. Dan setelah itu saya perhatikan setiap saya makan udang yang fresh gitu kan, yang masih hidup itu, saya nggak alergi. Tapi kalau saya makan udang yang sudah nggak fresh itu langsung yang bentol-bentol bibirnya gitu ya. Nah pertanyaan saya, jadi sebenarnya saya nggak alergi sama udang asal fresh. Ataukah ketika udang sudah tidak fresh itu dia mengandung sesuatu yang berbeda gitu, alergi gitu kan ya. Tapi sih jadi positifnya saya kalau ke restoran itu tahu nih udang fresh apa enggak, karena kalau fresh saya nggak bentol-bentol bibirnya. Kalau udangnya nggak fresh saya langsung tuh bibir bentol-bentol. Nah itu pertanyaan saya sih, jadi apa benar udang atau makanan-makanan laut yang lainnya tuh kalau udah nggak fresh dia menimbulkan suatu zat yang bisa menimbulkan alergi. Kasih. Jadi kalau kita mau ke restoran ajak Pak Christian dulu suruh masuk, dia keluar baru kita lihat. Iya betul. Silakan dokter. Ya jadi atau mungkin gini. Kalau udang yang fresh itu kan dia kan udang itu kan banyak mengandung tinggi kandungan airnya, protein ataupun sampai kalsium ataupun fosfor, besi dan lainnya. Tetapi kalau mungkin yang nggak fresh mungkin dia sudah jadi di pakai pengawet mungkin Pak. Udah ada unsur-unsur seperti formalin ataupun pengawet, pewarna ataupun dan lainnya. Nah, itu biasanya tuh, seperti hal-hal tersebut itu yang bisa menimbulkan kita timbul alergi. Makanya kalau untuk orang alergi, biasanya saya katakan juga ke pasien-pasien saya untuk menghindari faktor-faktor pengawet, pewarna, perasa, gitu ya. Itu harus dihindari. Nah, mungkin seperti itu ke Bapak apa yang terjadi. Kalau kita makan udang yang fresh, nggak apa-apa. Tapi kalau udang yang udah nggak fresh ini campurannya kita udah nggak tahu nih banyak macam-macam ya, sehingga bisa aja kita timbul alergi akhirnya gitu. Oke. Itu kode ya bro ya, kita jalan nanti makan seafood yang fresh ya. Oke, setuju. Berikutnya ada saya lihat kayaknya Mbak Ratih yang mau silakan. Ya, Ratih. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam dok. Ya, pertanyaannya gini, suami saya kan sangat alergian dengan penyedap rasa ya, kemudian juga terhadap beberapa obat-obatan. Nah, tapi ya sampai bengkak gitu ya, sampai mata semuanya pada bengkak. Nah, tapi kemudian setelah pengobatan ya seperti biasa reda. Nah, tapi sekarang itu mungkin sudah cukup lama ya, ada setahun. Jadi setiap jam 9 menjelang malam dan jam 3 pagi itu selalu sesak. Apakah itu juga termasuk dari reaksi alergi gitu ya? Soalnya sempat dirawat juga ya, yang sampai ke ke paru ya, tapi tidak dinyatakan dia TBC atau paru-paru basah gitu ya. Nah jadi apakah jadi ini sudah diperiksanya sampai ke ke bagian paru dan lain sebagainya. Nah tapi yang kita bingung kenapa masih saja sesak napas gitu. Jadi selalu sampai pasti timbulnya bersin dulu, batuk-batuk terus sesak gitu. Tapi itu selalu rutin setiap jam 9 mau tidur dan setiap pagi subuh jam 3. Nah itu, apakah itu juga
reaksi dari alerginya karena memang sangat betul-betul tidak bisa makan makanan yang ada penyedap gitu. Jadi kan kita kalau makan nggak mungkin juga ya, pasti ada penyedap yang masuk gitu. Sampai garam pun nggak bisa dengan garam-garam. Jadi harus garam apa? Saya juga masih bingung cari garamnya karena kalau nggak pakai garam dia aman gitu. Tapi begitu dikasih bumbu garam saja, terus langsung alerginya timbul. Nah itu saja. Terima kasih dok. Ya, jadi kan emang kan nggak mungkin ya orang masa tiap sesek tiap jam sekian yang sama. Berarti dia terjadi ada suatu proses alergi. Nah, alergi terhadap apa yang tadi Ibu tahu adalah salah satunya adalah pengawet, ya. Jadi atau penyedap, sorry. Nah, penyedap ini memang harus dihindari. Penyedap memang ada di semua makanan rata-rata, saya rasa yang kita beli pasti akan mengandung hal tersebut. Jadi memang itu agak sulit ya Bu ya untuk menghindarinya. Jadi kalau seperti itu, kita harus tekan dulu proses alerginya ke Bapak. Ya, yang kita tahu memang penyedap, ya kita berikan terapi dengan antihistamin. Memang kita berikan dulu pengobatan dengan ya jadi kita harapkan kalaupun dia makan kena sedikit dengan makanan-makanan tersebut, ya tetap bisa ditangani gitu. Jadi pelan-pelan kita tekan proses alerginya, kita memerlukan waktu kurang lebih bisa sampai sebulan ataupun 2 bulan. Ya, nanti obatnya kita kurangin, nanti lama-lama dia akan bisa baik lagi gitu. Tapi memang kalau menghindari itu makanan-makanan seperti itu memang sebaiknya harus dihindari. Jadi belinya yang yang nggak pakai apa-apa, yang nggak pakai pengawet ya, yang sekarang orang banyak tanam sendiri contohnya gitu kan. Yang habis emang ya susah juga ya. Tetapi memang hal seperti itu yang organik, misalnya telur beli yang organik, sayur-sayuran bisa nanam atau beli yang organik ya, seperti itu sih contohnya. Seperti itu. Ya, baik. Mudah-mudahan. Tapi memang kita harus cari lagi. Bapak memang tidak ada asma. Kalau yang tadi Ibu sebutkan tidak ada TBC ataupun paru-paru basah, itu memang itu kan infeksi ya. Jadi lain cerita. Jadi memang Bapak bukan ada infeksi. Karena kalau ada infeksi pasti udah langsung diobati. Gitu. Ya, ini memang kemungkinan besar memang Bapak alergi. Alergi ya. Dok, kalau minum loratadin kan minumnya suka kadang pakai loratadin. Tapi boleh nggak itu? Soalnya kan berarti dalam jangka panjang ya, meskipun misalkan pas lagi alergi saja minumnya gitu. Apakah itu boleh gitu? Boleh Bu, itu cukup aman kok, loratadin ataupun cetirizine ataupun fexenadine itu semua aman kok. Oh iya, terima kasih. Yang penting kan kita cukup minum ya. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Rati, terima kasih Dokter. Ini ada satu pertanyaan dan saya kira terakhir nih kalau kita nggak hentikan bisa sampai pagi nih, Dokter. Kita kayaknya banyak sekali pertanyaan. Baik, ini saya terakhir dari Mbak Hermin Teja. Saya mau tanya, saya pernah menderita GBS, Guillain-Barré syndrome ya. Apakah GBS itu bisa kambuh lagi? Apakah efek-efek yang biasa terjadi setelah GBS bisa sembuh? Apakah dengan demikian saya disebut ODAI? Terima kasih. GBS. Ya, jadi GBS itu yang mengenai kesaraf kan, kondisi di mana suatu sistem kekebalan tubuhnya dia mengenai kesaraf. Dipicunya biasanya karena oleh adanya bakteri ataupun infeksi virus. Memang ini termasuk dalam dia termasuk penyakit saraf sebenarnya, gitu. Jadi kita harus ditangani biasanya kita kombinasi tuh penanganannya dengan dokter ahli saraf biasanya, gitu. Jadi kan dia menyerang ke saraf, lalu juga memungkinkan sarafnya meradang sehingga akan terjadi biasanya kelumpuhan tuh sampai kelemahan otot kalau nggak diobati secepatnya. Tapi kalau dia diobati dengan secepatnya dia bisa kembali lagi normal lagi, gitu ya, karena dia kondisinya kan darurat medis jadi. Nah, sebagian besar dirawat di rumah sakit hanya untuk beberapa lama aja sebentar, biasanya dia bisa cepat balik lagi pulih lagi. Jadi dia juga bisa ada beberapa jenis juga kan, ada yang akut ataupun ada yang Miller-Fisher syndrome gitu katanya, yang di wilayah di Asia tuh yang kita lebih temukan tuh yang Miller-Fisher itu.
Itu. Jadi memang gejalanya banyak ya, kita kehilangan refleks, lalu gatal-gatal bisa juga, atau kelemahan di tangan ataupun kaki, terus bisa juga ada nyeri otot, bisa sampai nggak bisa bergerak gitu orangnya, tekanan darah bisa turun, ataupun detak jantung juga bisa abnormal, lalu penglihatan juga kadang-kadang menjadi buram, ya, ataupun juling, kadang-kadang ngelihat 2 gambar jadi 1 gitu ya. Lalu kadang-kadang napas berat dan juga kita sulit menelan karena terjadi ke saraf, gangguan saraf ya. Nah, kebanyakan ini akan terus mengalami kelemahan nantinya setelah terjadinya sindrom ini. Nah, jadinya itu memang tetap artinya apalagi peradangan lagi, jadi diobati lagi dengan obat anti peradangan. Anti radang ya. Larinya ke situ-situ sih. Misalnya disebut odai nggak? Oh, enggak, dia lebih dia saraf. Ya. Saraf ya. Jadi urusannya saraf. Oke. Saraf ya. Baik. Saraf. Tapi kadang-kadang memang kombinasi, kadang-kadang kita juga rawat. Iya. Ya. Terima kasih untuk semua pertanyaan dan terima kasih untuk jawaban-jawabannya Dokter Ita. Ini biasanya kita akan undi nanti 6 pertanyaan dan nanti Bro Subagio sambil Dokter Prasna Pramita bisa siapkan closing statement nanti setelah ini ya. Saya akan serahkan ke Bro Subagio untuk mengundi, ya akan ada mengundi, baik, silakan. Oke, jadi ada 6, Heri, Hermin Teja, Oktaviana, Yanti Romdani, Mailika Zaria, Ratih Purnamasari. Ini ada yang nanti tolong hubungi Bro Subagio untuk memberikan nomor HP yang bisa diisi pulsanya gitu ya, karena kita memberikan hadiah pulsa sedikit tanda apresiasi. Kemudian buat Bro Sis, Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung dengan WhatsApp grup kami supaya bisa mudah komunikasinya, bisa menghubungi juga Bro Subagio atau kami biar bisa di invite ke dalam grup. Dokter Prasna Pramita bisa memberikan closing statement untuk acara ini, silahkan. Oke, jadi untuk alergi sendiri ya itu memang bisa diturunkan ya, tetapi kalau kita tahu apa yang menyebabkan alergi terhadap kitanya ini, jadi kita mencari tahu apa yang kita menyebabkan alerginya, kita bisa hidup dengan baik dan juga dengan sehat ya. Dan pencegahannya adalah salah satunya dengan vaksinasi ya. Kita punya vaksinasi dewasa yaitu 18 tahun ke atas perlu dilakukan vaksinasi. Terus kalau untuk autoimun sendiri, memang autoimun ini nggak bisa sembuh, akan ada aja. Ya, tetapi memang sampai saat ini tidak diketahui penyebabnya apa, tetapi kemungkinan adalah genetiknya ataupun lingkungan, gitu ya. Jadi kita harus bisa memanipulasi lingkungan kita harus membuat lingkungan kita menjadi baik, gitu ya. Jadi kita nggak boleh stres dan lainnya, sehingga kita juga tetap bisa mengerjakan aktivitas kita dengan baik sehari-hari. Jadi kita harus tetap semangat ya. Untuk sekarang ini kita tetap semangat, lalu kita tetap lakukan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Dokter Prasna Pramita. Kami sangat senang sekali, berbahagia sekali. Mohon izin ini acara ini di broadcast juga di YouTube ya, Dokter Ita. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin melihat kembali silakan, dan jangan kapok kalau nanti mungkin satu saat saya minta tolong lagi nih Dokter Ita untuk topik-topik yang lain ya. Dan oke, terima kasih Bro dan Sis, Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi minggu depan, akan ada Dokter Reli Sofiar akan bicara tentang varises. Mari bergabung kembali untuk kita diskusi. Sekali lagi terima kasih Dokter Ita. Sampai jumpa, selamat malam. Semoga kita tetap sehat. Sampai jumpa. Terima kasih Dokter Ita, Dokter Panca. Malam. Terima kasih Dokter Ita. Terima kasih. Terima kasih dokter.